Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Belum, Bu. Sebelum pembelajaran kita dimulai, tolong rapikan tempat duduknya dulu ya. Kalau ada Baik, sampah, Bu. silakan masuk ke tong Ya, sampah. rapi, Bu. Ya, Bu. Rapikan tempat duduknya nih ya. Iya, Bu. Nah, siapa ketuanya di sini? Saya, Bu. Nah, silakan ya pimpin doanya. Baik, Bu. Untuk semuanya, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, siapa melanjutkan pembacaan Al-Quran minggu ini? Saya, Bu. Ya, Debbie. Surat apa, Debbie? Surat Al-Kahfi, Bu. Ya, silakan Debbie. Yang lain buka Al-Qurannya ya. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. Nah, semoga dengan pembacaan Al-Qurannya, proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan sukses. Amin. Amin. Nah, semoga alhamdulillah pembacaan Debbie sudah bagus. Ditingkatkan lagi ya Debbie. Ya, Bu. Nah, ibu cek dulu kehadirannya. Angkat tangannya bagi nama yang terpanggil. Debbie Yonita, Hadir, Bu. Nia Daniati, Hadir, Bu. Messi Debiola, Hadirah, Bu. Nita Ervita, Hadir, Bu. berarti hadir semuanya ya. Ya, Hadir, Bu. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, siapa yang belajar malam tadi di rumah? Kami, Bu. Saya, Bu. Nia belajar di rumah? Ada, Bu. Nah, kalau belajar di rumah masih ingat materi minggu lalu. Apa itu Nia? Tentang musyawarah, Bu. Ya, tentang musyawarah. Coba Messi jelaskan apa itu musyawarah. Musyawarah adalah upaya untuk menyelesaikan upaya secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar mendapatkan solusi yang baik, Bu, dengan kepala yang dingin, Bu. Di mana ayat tentang musyawarah itu terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159, Bu. Bagus sekali ya Messi. Jadi anda semuanya seperti belajar di rumah ya malam tadi. Ya, Bu. Jadi tentang minggu kemarin kita membahas tentang musyawarah. Nah, untuk materi kita hari ini, sebelum kita masuk materi kita hari ini, kan kemarin Ibu akan sedikit bercerita. Kan kemarin tanggal 9 kita pemilihan pemilu dengan cara musyawarah. Nah, apakah anda semuanya ikut dalam pemilihan pemilu kemarin? Ikut, Bu. Nah, kalau anda ikut tuh pemilihan pemilu itu apa saja azas dari pemilu tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Debbie. Maksudnya itu luber, Bu. Yang artinya itu langsung, umum, bebas, dan rahasia, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Saya, Bu. Yania? Jujur dan adil, Bu. Ya, jujur dan adil. Nah, ketika pemimpin kita dengan pemilu itu terpilihnya suatu pemimpin, apa yang anda harapkan dari pemimpin tersebut? Saya, Bu. Nah, coba Messi. Yang diharapkan pemimpin itu jujur, Bu, atau transparan kepada rakyatnya, Bu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, Bu. Terus pemimpin itu harus adil, Bu. Tidak boleh berat sebelah, Bu. Nah, bagus sekali. Jadi, kalau sudah terpilih pemimpin, kita berharap bahwa pemimpin itu memiliki sifat adil dan jujur. Nah, dengan apa yang Ibu ceritakan itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang hidup tentram dengan jujur dan adil. Ya, Bu. Ya, Bu.
bersamaan dengan jujur dan adil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ananda dapat menyadari pentingnya nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, tujuan yang kedua yaitu Ananda dapat membaca surat tentang kejujuran yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Maidah yang berkaitan dengan adil ayat 8 sampai 10. Baik, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran ketiga yaitu Ananda dapat menghafal surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 tentang kejujuran dan adil. Baik, Bu. Nah, jadi tujuan yang terakhir yaitu Ananda semua dapat mengetahui isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 tentang kejujuran dan keadilan. Ya, Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Ananda sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah bisa Ibu hapus? Sudah, Bu. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu ada beberapa gambar. Tolong Ananda perhatikan dan amati maksud dari gambar ini. Siapa yang bisa coba amati? Saya, Bu. Coba Nia, apa maksud dari gambar yang ini? Gambar itu orang yang siswa yang lagi ujian, Bu. Ya, siswa yang lagi ujian. Ada lagi yang lain? Sama, Bu. Sama, Sama, Bu. Nah, maksud dari gambar yang kedua ada yang tahu? Saya, Yang Bu. Coba Nita. Mencontek, Bu. Ya, mencontek. Nah, jadi apa maksud dari gambar kedua ini? Ya, saya, Bu. Ya, coba Nia. Pada gambar pertama itu siswa yang lagi ujian dengan jujur kayaknya, Bu. Ya. Dengan ada. Kalau yang kedua tuh orang yang lagi mencontek, Bu, banyak saja akalnya, Bu. Nah, yang ketiga tuh orang melihat jimat, Bu. Ya. Saya, Bu. Coba Messi. Kalau gambar pertama tuh orang yang sedang lagi ujian UN, Bu. Ya. Jadi gambar yang pertama tuh orangnya itu nggak ada yang nyentek-nyentek, Bu. Ya. Nggak kayak gambar kedua, Bu. Dia tuh mencontek, Bu, saat ujian, Bu. Dia itu yang kawannya pun mau nyontekkannya, Bu. Dia Ya. nyontekkan dengan sepatunya, Bu. Ya, bagus. Itu tidak boleh kan, Bu? Tidak. Nah, Terus jadi yang di nomor 3 tuh pakai jimat, Bu. ya. Jimat itu minum sukses, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi nggak ada ya jimat menang sukses itu nggak ada ya. Nah, jadi maksud dari gambar yang pertama itu siswa melaksanakan ujian dengan jujur. Lihat ini tidak ada yang lihat kiri kanan, tidak ada yang bertanya itu. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini yaitu ya melihat jimat. Nah, dia tulis dari buku yang lain kertas, nah, baru dia salin isinya ke dalam pengisiannya. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini dia melihat jimat, nah dia letak pengisiannya itu di sepatu temannya, jadi bisa mencontek itu. Nah, dari gambar ini patut kita contoh yang ini, yaitu tidak lihat kiri kanan. Jika kita melaksanakan ujian itu, melaksanakannya harus dengan jujur gitu. Sedang yang kedua ini tidak patut kita contohi gitu. Meskipun kita mendapat nilai 100, tetapi kalau hasilnya mencontek itu tidak akan berkah gitu. Iya, Bu. Nah, mengerti Ananda? Ngerti, Bu. Nah, dari gambar yang Ibu berikan kepada Ananda tadi, apa pengertian jujur menurut bahasa? Saya, Ada yang Bu. tahu? Saya, Saya, Bu. Bu. Saya, Bu, saya. Ya, coba Messi.
mengakui. Hmm. Ada yang lain? Bu. Ya Debbie, Oh, tidak mengada-ngada, Bu. tidak mengada-ngada. Ada lagi yang lain? Saya, Bu, Ya Nia, berkata apa adanya, Bu. ya berkata apa adanya. Ada lagi? Ya, coba Nita. Memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, Bu. Iya, bagus. Jadi, menurut bahasa jujur itu mengakui, berkata, memberikan informasi yang benar-benar terjadi gitu. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu? Saya, Nah, Bu. coba Nita. Yaitu sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu atau fenomena tertentu, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Sama, Bu. Nah, jadi Bu perjelaskan bahwa jujur itu sikap seseorang yang menceritakan yang benar-benar terjadi, yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita gitu, yang bersikap jujur gitu, menceritakan benar-benar terjadi gitu. Apa yang dilihat ya, Bu. Ya, yang apa yang dilihat gitu. Nah, dari pengertian jujur menurut bahasa dan istilah, yang sudah mengerti? Sudah, Bu. Tidak ada lagi yang ingin bertanyakan? Tidak, Bu. Ibu, kamu bertanya, apa ya contoh dari sikap jujur itu? Bu, saya, Bu. Ya, Saya, coba Bu. Messi. Saya, Bu, misalnya kan, Bu, Nia uangnya itu Nia sedang berjalan di jalan raya kan, Bu. Ya. Habis itu tuh terjatuh dompetnya, Bu. Terus ketemu sama Messi, Bu. Messi ambil, tetapi Messi bawa pulang, Bu. Messi cari tempat orang punyanya, Bu. Terus Messi kasih sama Nia, Bu. Ada tuh KTP-nya. Messi cari Nia, Bu. Messi baik kamu. Ya, bagus sekali itu salah satu sikap jujur. Ada lagi yang Saya, lain? Bu. Ya, coba Debbie. Nah, misalnya gini, Bu. Nia berbelanja ke kantin, Bu. Ya. Dia beli gorengan 5, Bu. Jadi dia harus membayar 5, Bu. Karena ada kan, Bu. Dia beli gorengan 5, Ya. makannya 5. Bayar 3, Bu. Nah, itulah bagus sekali ya apa yang dikatakan Debbie. Nah, itu salah satu dari sikap jujur. Apa yang dikatakan anak-anak ibu itu, itulah salah satu sikap jujur yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu hikmah dari kejujuran itu? Saya, Bu. Ya, coba Nia. Hikmah jujur itu, Bu, mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, Bu. Ya, mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau kita mempunyai sikap jujur, kita mudah dipercayai orang gitu. Kemanapun kita bisa dibawa oleh orang karena kita memiliki sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada lagi yang lain? Ya, coba Nita. Menemukan kebahagiaan hidup. Ya, menemukan kebahagiaan hidup. Nah, dengan sikap jujur itu kita memperoleh kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ada lagi? Bu, saya, Bu. Coba Messi. Lebih percaya diri, Bu. Ya, lebih percaya diri ya. Orang yang memiliki sikap jujur itu memiliki kepercayaan diri seperti dalam melaksanakan ujian. Ketika seperti ini Anda melaksanakan ujian, ketika dalam melaksanakan ujian Anda melakukan dengan jujur. Tapi Anda itu yakin bahwa nilai yang akan Anda peroleh itu mendapatkan nilai yang baik karena dengan kejujuran. Walaupun Anda mendapatkan nilai 70 tetapi dengan usaha sendiri, dengan kejujuran itu sangat memuaskan hati kita daripada mendapat nilai 100 tapi dengan hasil contekan itu yang tidak baik. Nah, sampai di sini sudah paham tentang hikmah jujur itu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, coba Nita jelaskan pengertian jujur menurut bahasa dan istilah. Baik, Bu. Jujur menurut bahasa itu mengakui, terus berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Adapun pengertiannya itu secara istilah, yaitu sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu, Bu. Ya, bagus sekali. Berarti anak-anak semua sudah mengerti tentang pengertian jujur, hikmah jujur, sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, kita masuk ayat tentang jujur. Terdapat dalam surat apa ayat jujur ini? Saya, Bu. Ya, Nia? At-Taubah ayat 119. Ya, bagus sekali. Surat At-Taubah ayat 119. Nah, silakan Anda perhatikan dulu ya, Ibu catat dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
coba Ananda, siapa yang bisa membaca surat At-Taubah ayat 119 Saya, Bu. ini? Ya, coba Messi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, bagus sekali. Nah, perbaiki lagi ya bacaannya Messi. Ya, Bu. Nah, Ibu ulangi, silakan Anda perhatikan. Ibu akan nanti Ibu akan menjelaskan satu perkata dari ayat ini. Nanti Anda tampilkan ke depan beberapa orang untuk menuliskan mana arti dari perkataan tersebut. Nah, Ya, Bu. silakan perhatikan ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kamu bersama shodiqin, orang-orang yang benar. Nah, sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa mengulang kembali dari arti tersebut? Silakan ke depan. Nah, coba Messi. Yang lain aja lagi. Coba, siapa lagi yang lain? Nah, coba Debbie. Di depan, Bu. Ya, silakan tulis. Sampai selesai. Iya, coba sampai selesai. Bisa deh, bisa sampai selesai? Bisa kok. Bagus. Nah, jadi lihat dulu. Nah, apa yang Debbie tulis itu benar. Alhamdulillah. Yang lain sudah mengerti tentang perkata dari ayat Sudah, At-Taubah? Bu. Nah, dari ayat Taubah ini apa yang dimaksud dari surat tersebut ini? Dari ayat Taubah ini apa yang dimaksud dari surat Taubah? Coba. Siapa yang bisa? Bu, saya, Bu. Ya, coba Messi. Itu untuk bertakwa kepada Allah, Bu. Ya. Dan bersama kamu dengan orang-orang yang beriman, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Nia. Dari ayat ini memerintahkan kita bahwa kita itu harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, Bu. Dan kita itu harus bersama dengan orang-orang yang benar, dan di sini Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, Bu, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah, Bu. Nah, bagus sekali apa yang Anda katakan. Nah, jadi Ibu menjelaskan bahwa surat ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar. Jika kita bertakwa kepada Allah, melakukan sesuatu dengan kebenaran, yaitu dengan sikap yang jujur, tadi melakukan sesuatu itu, maka turunlah ayat ini menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk melakukan kejujuran, yaitu dengan ma'as-shodiqin, yaitu bersama orang-orang yang beriman tadi, bersama orang-orang yang benar gitu. Nah, itu maksud dari ayat At-Taubah ayat 19 gitu. Nah, sampai di sini masih ada yang ingin bertanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah bisa Ibu hapus? Sudah, Bu. Nah, kita masuk adil. Baik, Bu. Coba Anda perhatikan gambar ini. Nah, coba Anda pahami apa maksud dari gambar ini. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Bu, Coba Nita. Yang pertama tuh orang yang dalam proses persidangan, Bu. Ya, orang dalam proses persidangan. Ada lagi yang lain? Ya, Messi. ya, Bu, orang yang lagi di persidangan yang kesalahannya tuh lagi diputuskan oleh hakim, Bu. Ya. Ada lagi? Coba yang Gambar Nia. kedua, Bu. Bagus sekali ya, Messi. Coba gambar yang kedua, ya. Yaitu gambar kedua, orang tua yang itu, Bu, yang pilih kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Sama, Bu. Ya, bagus sekali.
Nah, jadi gambar yang pertama yaitu hakim dalam persidangan memutuskan dengan memutuskan hukuman dengan mana yang itu salah, mana yang itu benar dengan yang adil gitu. Yang kedua ini orang tua yang pilih kasih. Nah, sikap ini tidak patut kita contohi. Jika kita menjadi seorang orang tua, kita harus sama-sama memberi kasih sayang kepada anak-anak kita. Jangan pilih-pilih kasih gitu. Dari gambar ini apa yang dimaksud dengan adil? Menurut bahasa. Saya Bu. Ya, Messi. Adil itu menurut bahasa artinya tidak berat sebelah, Bu. Tidak berat sebelah. Ada lagi? Saya Bu. Bu, saya Bu. Saya Bu. Ya, coba Debbie. Tidak memihak, Bu. Tidak memihak. Nah, jadi menurut bahasa itu tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan menurut istilah siapa yang Saya, tahu? Bu. Saya, Bu. Nah, coba nih ya. Secara istilah adil itu Bu seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan sedikit pun Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Sama, Bu. Jadi menurut istilah Ibu jelaskan bahwa memberi hak yang benar-benar seimbang itu, tidak memihak tentang dia keluarga kita. Nah, kita kalau menjadi hakim kita putuskan padahal itu sama sesuai dengan hukum yang ada gitu. Ditakuti kecuali kalimat yang bersangkutan dengan Allah gitu. Itu yang maksud dengan adil menurut istilah gitu. Nah, sampai di sini anak-anak yang Ibu sudah paham? Paham, Bu. Nah, coba anak-anak Ibu contoh adil itu seperti apa? Saya Bu. Ya, Saya coba Bu. Nia. Nah, misalnya kan Bu, dalam menetapkan hukum yang salah itu disalahkan dan yang benar itu dibenarkan. Kita tidak boleh yang salah itu dibenarkan. Tidak boleh seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Gitu. Ada lagi contoh Bu. yang lain? Ya, Messi. Contohnya misalnya apa Bu, pembagian bansos Bu, Ya. bantuan sosial kan Bu. Kita itu harus adil, yang harusnya mendapatkan itu misalnya orang yang tidak mampu, memang orang yang tidak mampu itu diberikan, bukan orang yang mampu diberikan, atau bukan mentang-mentang dia keluarga kita tetapi dia mampu kita berikan, itu tidak boleh Bu. Nah, bagus sekali dari contoh-contoh anak Ibu. Nah, jadi adil itu yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Nah, seperti jika keluarga kita jadi seorang pemimpin atau Anda besok jadi seorang pemimpin, jika misalnya keluarga Anda mendapat salah gitu di pengadilan, itu emang benar menjatuhkan hukuman gitu. Tetapi karena itu keluarga Anda bebaskan saja, itu tidak boleh. Kita sesuaikan dengan hukum yang ada gitu. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan gitu. Jangan memihak di sebelah gitu. Sampai di sini anak-anak paham? Paham, Bu. Ada yang tahu apa hikmah dari adil itu? Hikmah adil Bu. Ya, hikmah adil itu. Saya Bu. Ya, coba yang lain lagi. Saya Bu. Coba Debbie. Mendapatkan pahala dari Allah Bu. Ya, mendapatkan pahala dari Allah. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Ya, Nia. Bebas dari rasa bersalah. Ya, Pahala. mendapatkan pahala di Dan sisi kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jika kita melakukan keadilan gitu, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita berlaku adil kepada keluarga, kepada orang lain ataupun kepada sesama muslim gitu ataupun sesama yang bukan muslim gitu. Kita harus berlaku adil gitu. Nah, sampai di sini sudah paham? Ada lagi yang dipertanyakan? Paham Bu. Nah, kalau sudah paham, kita masuk dalil tentang adil itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Ya Bu. Ya Bu. Nah, siapa yang bisa? Bu, permisi Bu. Ya, siapa yang bisa Debbie, Bu. menulisnya ke depan? Ya, Ayat Bu. ke-8. Ya, Bu. Coba Nia. Coba Nia. Ayat yang ke-9 siapa yang bisa menulisnya? Ya, Debbie. Ayat 10, Nita. Permisi Bu. Ya, silakan.
lain tolong perhatikan ya, nanti Baik, Ibu Bu. sudah menyambung dari yang dituliskan temannya. Iya Bu. Baik, Bu. Nah, coba yang lain, Messi, sambung apa yang dituliskan oleh temannya. Baik, Bu. Nanti ya, di ayat 10, ayat 9 baru Debbie. Silakan, Messi. Ya, Bu. Sudah, Bu. Coba yang lain, ayat 10, ayat 9 lagi. Coba, Debbie. Ya. Ayat 10, siapa yang bisa menulisnya? Ya, Bu. Nah, Nita. Kamu aja dari atas Nita. Baik, Bu. Kamu membuat papan tulis itu. Kenapa Nia sama Debbie? Udah Bu. Enggak ada Bu. Perhatikan temannya ya. Perhatikan temannya ya Nia. Ini Bu. Debbie, nunggu anak kok. Nah, silakan perhatikan ke depan. Rapikan tempat duduknya dulu. Nia, rapikan tempat duduknya dulu. Baik Bu. Siapa yang bisa membaca ayat ini? Coba Debbie baca ayat ini. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha qadirun bima ta'malun.
وعد الله Ya, terus. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Nah, ya bagus sekali ya. Baby, tolong perhatikan dulu ya mana panjang pendeknya. Yang lain ada yang memperhatikan? Ada, Bu. Ya, Ibu akan mengulangi pembacanya, langsung memberikan arti perkataan. Nah, Ibu baca dulu. Ya ayyuhallazina amanu. Coba ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi. kunu qawwamina lillahi. Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Suhada'a bil qisti. Syuhada bil qisti. Menjadi saksi dan adil. Menjadi saksi dan adil. Wala yajriman. Dan janganlah kamu berbuat dosa. Dan janganlah Kamu berbuat dosa. Sana'anu qaumin. Sana'anu qaumin. Kebencian terhadap suatu kaum. Kebencian terhadap satu kaum. Ala ta'dilun. Ala ta'dilun. Berlaku untuk tidak adil. Berlaku untuk tidak adil. Iddilu. I'dilu. Berlaku adillah. Berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Wa aqrabu littaqwa. Karena adil itu dekat kepada takwa. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Wattaqullah. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallah. Innallah. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah Khabirun bima ta'malun. khabirun bima ta'malun. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa'adallahu allazi. Wa'adallahu alladzi. Dan Allah menjanjikan. Dan Allah menjanjikan Amanu wa amilus solihati. amanu wa amilus solihati. Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Wallazina kafaru. Walladzina kafaru. Dan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir Wa kazzabu bi ayatina. wa kazzabu bi ayatina. Mereka mendusta ayat kami. Mendustakan ayat kami. Ulaika. Ulaika. Mereka itulah. Mereka itulah Ashabun jahim. ashabul jahim. Penghuni neraka. Penghuni neraka. Nah, sudah mengerti dari perkata ayat ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silakan coba Nita dari ayat pertama menuliskan. Coba baca aja. Artinya Bu, Iya. Terjemahan dari surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 yaitu wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Nah, stop. Nah, coba dilanjutkan oleh Messi. Dari mana? Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mana itu yang orang-orang kafirnya itu? Surat mana kata yang menunjukkan orang-orang kafir itu? Saya, Bu. Nah, ikut tanya sama Messi. Mana Messi? Mana Messi? Yang Kafaru, menunjukkan kafir? kafaru. Bagus sekali ya. Jadi di sini berarti anak-anak ibu memperhatikannya ya. Ya, Nah, Bu. dari ayat ini mana yang menunjukkan kata keadilan? Saya, Bu. Nah, coba nih ya. Ke depan. Iya, ke depan. Di ini, Bu. Ada lagi yang lain? Coba Debbie. Mana yang menunjukkan kata keadilan? Berlaku adil. Selain yang tulis. Ini, Bu. Ini juga adil. Ya, bagus. Nah, bagus sekali ya. Apa yang Nana Ibu sampaikan.
kata yang menunjuk berlaku adil itu yaitu bil qisti sama idil. Nah, berlaku adil lah. Nah, dari ayat ini ada yang tahu apa maksud dari ayat ini? Saya Bu. Ya, coba Nia. Nah, dari ayat ini melalui firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah 8-10 ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman ini untuk selalu berlaku adil, Bu, tidak berat sebelah. Karena jika kita tidak adil, maka kita akan menjadi penghuni neraka nantinya, Bu. Nah, bagus sekali. Ada lagi sama? Sama-sama Bu. Nah, jadi Ibu perjelaskan bahwa ayat surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 ini menunjukkan menegakkan keadilan karena Allah dan berlaku adillah jika jadi seorang pemimpin Anda berlaku adillah gitu. Nah, pada ayat 9 ini menunjukkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan memperoleh amal dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 10 itu menjelaskan bahwa orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat agama, mereka itulah akan menjadi penghuni neraka gitu. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, untuk Anda mengetahui isi kandungan dari surat At-Taubah dan surat Al-Maidah, Ibu akan membagikan Anda dalam beberapa kelompok. Sebelum Ibu membagikan Anda dalam beberapa kelompok, ada yang ingin dipertanyakan tentang adil dan jujur ini? Saya Bu. Nah, coba Nia. Baik Bu, saya akan bertanya. Ya, Nia. Bagaimana Bu cara kita menanamkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana menanamkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab di sini? Sebelum Ibu yang menjawab. Bu, Nah, coba Messi. dengan cara kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Ya. Eh, Silakan yang lain catat ya apa yang disampaikan oleh temannya. mendekatkan diri kepada Allah dan juga bergaul dengan orang-orang yang baik juga, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi tambahan dari yang lain? Ibu tambahkan. Jadi untuk menanamkan sikap adil dan jujur itu kita tidak pertama kali kita tidak boleh mencoba berbohong gitu. Kita harus melakukan sikap yang jujur apapun itu pekerjaannya gitu. Kedua, tidak menyatakan atau mengakui kesalahan. Kita harus mengakui kesalahan kita sendiri. Jika kita melakukan kesalahan, kita akui, kita berlakulah jujur gitu. Kalau memang kita yang melakukan kesalahan, kita akui gitu. Jangan kita melakukan sekali untuk berbohong. Yang ketiga yaitu berusaha untuk tidak membeda-bedakan seseorang gitu. Maka seperti sikap adil itu tidak mentang-mentang dia keluarga kita gitu, kita beda-bedakan itu tidak gitu. Seperti dalam sekolah, misalnya dalam melaksanakan hukuman, anak seorang guru melakukan kesalahan karena dia anak seorang guru, maka kita tidak menghukum dia. Itu tidak boleh. Maka walaupun dia seorang anak guru, kita jika dia melakukan kesalahan kita hukum, kita berlakulah adil bagi itu terhadap saudara kita, baik pun itu terhadap itu anak guru gitu. Karena dari di sekolah itu kita dididik untuk berlaku adil, berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah paham? Masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Iya, sudah paham? Paham, Bu. Nah, silahkan dibagikan beberapa kelompok ini. Kelompok 1 membahas tentang isi kandungan surat At-Taubah dan kelompok 2 membahas tentang isi kandungan surat Al-Maidah. Isi kandungannya ada, Bu. Sama asbabun nuzulnya ya. Nah, silakan menghadap ke teman kelompoknya. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada Ibu. Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Baik, Bu. Silakan buka sumber yang berkaitan dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Bu, izin Bu bertanya, Bu. Ya, Nia. Bu, yang ini Bu. Seperti ini ya, Nia. Baik, Bu. Kasih ya, Bu. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada yang ingin dipertanyakan? Ada, Bu. Silakan kelompok 1 apa yang ingin ditanyakan? Kasih, Bu. Ya. Kasih, Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Tidak, tidak Bu. mengerti, tanyakan lagi sama Ibu.
dia masih sibuk dengan urusan yang saat itu di kebun-kebunnya sedang berbuah. Hingga berlalu beberapa hari dan pasukannya Muslim sudah jauh. Ka'ab tidak juga berangkat. Ia merasa sedih dan kesedihan itu semakin kuat ketika terdengar kabar Rasulullah dan perjalanan pulang dari perang Tabuk. Ka'ab sempat berpikir mencari alasan dengan berdusta, namun begitu terdengar Rasulullah telah dekat, hilang semua rencana itu. Ka'ab sadar walaupun ia bisa berbohong, Allah akan mengungkap kebohongannya. Ketika Rasulullah SAW tiba di masjid, kemudian selesai salat 2 rakaat, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang segera mendatangi beliau. Mereka mengemukakan alasan dengan berdusta agar dimaafkan Rasulullah. Rasulullah pun tidak menghukum mereka. Giliran Ka'ab, ia tidak mengemukakan alasan apapun. Ia mengakui dirinya bersalah, tidak berangkat. Rasulullah mendiamkannya. Rasulullah menyatakan bahwa Ka'ab telah berkata jujur. Beliau meminta Ka'ab pergi hingga Allah menurunkan keputusannya. Keputusan itu pun turun. Ikab sanksi atas Ka'ab, Murarah, dan Hilal adalah tidak diajak berkomunikasi kaum muslimin selama 50 hari. Pada 10 hari terakhir, istrinya pun dilarang berkomunikasi. Ka'ab merasa bumi menjadi sangat sempit. Ia seakan hidup sendiri, tanpa teman, tanpa saudara. Di hari ke-50, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 bahwa Allah menerima taubat mereka dan menyerukan untuk tetap jujur serta membersamai orang-orang yang benar dan jujur. Dengan asbabun nuzul ini, Ka'ab sangat bersyukur telah berkata jujur. Ia pun berjanji kepada Rasulullah untuk tetap memegang kejujuran sepanjang hayatnya. Kandungannya itu yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa, yakni senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur baik berkata maupun perbuatan. Jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Sebaliknya, dusta adalah tanda munafik. Yang keempat, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman berada di pihak kebenaran dan kejujuran. Surat At-Taubah 119 juga mengisyaratkan pentingnya berjemaah bersama orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Ya, bagus sekali. Dihapus kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1. Nah, selanjutnya dipersilakan ke kelompok 2. Baik, Bu. Baik, kami akan presentasikan asbabun nuzul dan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10, di mana sebab turun ayat ini adalah berkenaan dengan diri Utsman bin Tal'ah bin Abu Tal'ah ketika terjadi peristiwa Fatu Mekkah. Nama asli Abu Tal'ah ayah Utsman ini adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman Abdiddar bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Atbari. Ia merupakan juru kunci yang mulia. Menurut Ibnu Katsir, sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah dari Utsman sewaktu penaklukan Mekah, lalu menyerahkannya kembali kepadanya. Kisah selanjutnya, Ali bin Abu Thalib juga memohon kepada Nabi SAW agar kunci diserahkan kepadanya. Namun Nabi Muhammad SAW menyerahkan kepadanya Utsman bin Tal'ah bin Abu Tal'ah. Begitu pula Ibnu Marduweh meriwayatkan dari jalan Tariq al-Qalabi dari Abu Salih dan dari Ibnu Abbas ketika terjadi Fatu Mekkah. Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Tal'ah bin Abi Tal'ah untuk menyerahkan kunci Ka'bah. Ketika Utsman bin hendak menyerahkan kunci tersebut, Abbas berdiri kemudian berkata kepada Rasulullah agar menyerahkan kunci itu kepadanya. Mendengar perkataan Abbas tersebut, Utsman menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah meminta kembali kepada Utsman ketika Utsman hendak menyerahkan. Abbas kembali berdiri dan berkata seperti perkataan semula. Utsman pun menyerahkan kunci tersebut. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Utsman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, serahkanlah kunci itu kepadaku." Mendengar Rasulullah berkata demikian, Utsman pun menyerahkan kunci tersebut. Setelah Rasulullah menerima kunci, Rasul masuk ke dalam Ka'bah dan melihat gambar Nabi Ibrahim tersebut. Rasulullah meminta air dan membersihkan gambar tersebut. Setelah itu beliau melakukan tawaf, namun baru sekitar 1 atau 2 putaran malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bu. Silakan, Bu. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Yang mana yaitu pada ayat 8 jelaskan bahwa segala amalannya dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Orang yang akan menjadi saksi dalam suatu perkara harus bersikap adil dan jujur. Dia harus mengatakan
diketahui kepada hakim dan tidak memihak karena pengaruh atau tekanan, baik yang menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Kesaksian itu harus adil dan jujur, baik kepada orang yang disenangi maupun tidak disenangi. Mana Allah telah menegaskan perlunya bersikap adil karena keadilan itu merupakan jalan terdekat menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keadilan akan timbul maksiat dan kerusakan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun rasa benci akan membawa manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia telah dapat menegakkan keadilan, jiwanya akan merasa tenang dan memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-9, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Iman dan amal soleh dapat menutup atau menghapus perbuatan jelek yang sudah berlalu, seperti berlaku tidak adil. Selanjutnya pada ayat 10, yaitu Allah telah memperingatkan orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu dapat berupa ayat-ayat qauliyah, yaitu terdapat dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam ini. Nah, Bu. Silakan Ibu. Untuk kelompok 1, ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok 2, ataupun kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada, Bu. Kalau sudah tidak ada, berarti Anda semuanya sudah mengerti tentang asbabun nuzul dan isi kandungan surat At-Taubah dan Al-Maidah. Sudah, Bu, insya Allah paham, Bu. Nah, Ibu perjelaskan dikit bahwa surat At-Taubah ini turun ketika perang Tabuk gitu. Ketika Kabah bin Malik bin Rabi dan Hilal bin Umayyah gitu, ketika dia tidak mengikuti perang dengan Rasulullah SAW. Mereka ingin mendustakan gitu, maka tapi Nabi mengampuni mereka gitu, dan maka turunlah ayat ini untuk mereka karena mereka berkata jujur gitu. Nah, sedangkan ayat Al-Maidah turun ini disebabkan karena ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah kepada Utsman di waktu penaklukan Mekah gitu. Nah, adapun Ibu tambah sedikit isi kandungannya itu pada ayat At-Taubah itu menjelaskan bahwa berlaku jujurlah, karena jujur itu akan membawa petaka yang akan membawa lebih baik gitu dalam kehidupan kita gitu. Sedangkan surat Al-Maidah itu menyuruh kepada orang harus berbuat adil, karena adil itu dekat kepada takwa, dekat kepada Allah. Jika kita melaksanakan adil, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, silakan kembalikan kepada tempat duduknya. Kembalikan ke tempat duduknya. Baik, Bu. Nah, karena waktu yang membatasi kita, waktu kita sudah hampir habis. Untuk menguji pemahaman anda semua, Ibu akan memberikan anda beberapa kuis. Silahkan tutup bukunya, rapikan tempat duduknya ya. Baik, Nah, Bu. rapikan tempat duduknya. Ya, Bu. Silahkan tutup bukunya dulu. Sudah, Bu. Baik, Bu. Jika siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan kasih reward, yaitu berupa tambahan nilai, karena sebentar lagi Anda akan menghadapi ujian yang namanya UN, UAS, BM gitu. Karena Anda sekarang ini sudah hampir di semester akhir gitu. Tinggal 1 kali pertemuan lagi gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, siap-siap ya. Terdapat dalam surat apakah sikap adil dan jujur? Bu. Saya, Bu. Ya, coba Messi. Terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 116 dan juga terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8-10, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, pertanyaan yang kedua, kan dalam surat Al-Maidah mana kata yang menunjuk kata adil? Nah, coba Debbie. Bil-qisti dan i'dilu. Ya, bil-qisti dan i'dilu, adil dan berlaku adil gitu. Nah, sampai di sini pertanyaan kita selesai. Nah, bagi yang tidak mendapatkan yang belum bisa menjawab pertanyaan Ibu, rajin-rajin lagi belajar di rumah ya, agar cepat dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, di sini sebelum menutup pembelajaran, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, coba nih ya. Baiklah, kesimpulan kita materi kita pada hari ini mengenai jujur dan adil, yang mana jujur secara bahasa yang mengakui, berkata ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara istilah yaitu sikap seseorang ketika berhadapan dan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa perubahan. Sedangkan yaitu pengertian adil secara bahasa yaitu tidak bersebelah dan tidak memihak. Sedangkan secara istilah, adil adalah seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang berhak menerimanya tanpa adanya pengurangan.
dalil tentang adil terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8-10, sedangkan dalil tentang jujur terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, Bu. Tuh, Bu. Bagus sekali ya. Nah, jadi Ibu simpulkan sedikit bahwa adil itu merupakan perkataan jujur itu merupakan perkataan yang benar, sedangkan adil itu tidak memihak atau tidak membarat sebelah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa anak-anak semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari bersikap jujur, baik itu dalam keadaan ketika dalam melaksanakan ujian ataupun lain sebagainya. Teraplah sikap jujur dan adil ini dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap adil dan jujur ini sangat berkaitan. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Nah, untuk tugas di rumah silahkan buka buku LKS-nya. Tugas di rumah baca menghafal untuk menambah nilai di lapor besok. Silakan anak-anak hafal surat tentang surat At-Taubah ayat 119 dan surat Al-Maidah ayat 8-10 gitu. Nah, sudah itu tugas Nanda untuk di rumah. Dan untuk materi minggu besok kita bahas karena pertemuan terakhir membahas tentang hadis tentang adil dan kejujuran. Baik, Bu. Sampai di sini Ananda terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada Ibu salah, Ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.